saya minta keadilan, minta didukung sama dulu ya, Presiden Jokowi. Saya minta keadilan, Jenderal Kapolri harus ditangkap. Saya minta keadilan, mafia tanah di daerah Bekasi harus diberantas. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Media adalah mau memberikan waktunya untuk acara hari ini, konferensi pers terkait permasalahan hukum yang dialami klien kami, yaitu terkait objek tanah, bahwa selama ini klien kami merasa terzalimi. Dan kami menyampaikan bahwa dirinya juga tanahnya sudah dijual sama orang lain. Kemudian juga klien kami juga mengalami penganiayaan. Kemudian klien kami juga mengalami pengerusakan terhadap bangunan miliknya. Jadi pada kesempatan hari ini kami mendampingi klien kami dalam acara konferensi pers, yang mana klien kami ingin menyampaikan keluhannya agar kiranya media dapat menyampaikan informasi ini ke publik, khususnya kepada pimpinan kita tertinggi, baik itu pemangku pemerintahan, pemangku yudikatif maupun legislatif. Jadi pada kesempatan ini saya akan serahkan untuk konferensi pers hari ini pada klien kami. Di sini kami sudah membuat rilis. Untuk rilis ini nanti akan dibacakan oleh ahli waris perwakilan, yang mana poin pentingnya ada di rilis ini. Jadi saya kasih kesempatan kepada klien kami, Ibu. Tolong dibacakan. Baca dari ini ya, dari atas. Ya, agak kencang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini ahli waris Tompel bin Saimin. 1. Nama Onan bin Tompel, kewargaan Indonesia, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Kampung Padanggerem, RT 1 RW 6, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2. Nama Ilem binti Nasir, kewargaan Indonesia, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat tinggal Kampung Cimahi, RT 6 RT 3, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nama Abdul Salam, kewargaan Indonesia, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Kampung Cimahi, RT 6 RW 3, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nama Lia, kewargaan Indonesia, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat tinggal Kiara Bandung, RT 3 RW 2, Desa Sukamana, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nama Omi, kewargaan Indonesia, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat tinggal Kampung Kaum Lebak, RT 4 RW 2, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nama
Samudra Septian Wijaya, kewargaan negara Indonesia, pekerjaan karya wisata swasta, tempat tinggal Kampung Tegadanas RT 2 RW 3, Desa Megar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa kami semuanya adalah ahli waris Tompel bin Saimin, adalah pemilik tanah yang terletak di Kampung Kandang Gereng RT 1 RW 6 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dengan alas hak kiri C405 berhasil 684 atas nama Tompel bin Saimin, yang terdiri dari 2 bidang, yaitu bidang pertama 4.200 meter persegi dan bidang kedua 2.300 meter persegi. Bahwa kami ingin menyampaikan permasalahan hukum yang telah kami hadapi berkait tanah anak kami. 1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 ahli waris Tompel bin Saimin mendapatkan intimidasi dari pihak security di Cikarang yang ingin melakukan pemasangan barrier secara sepihak di atas lahan milik yang kami kuasai. Sejak orang tua kami sampaikan, saat ini kami tetap kuasai dengan alas hak berdasarkan C405 berhasil 684 seluas 6.500 meter yang terdiri dari 2 bidang sebagai warisan dari orang tua kami, yaitu almarhum Tompel bin Saimin, yang terletak di Kampung Kandang Gereng RT 1 RW 6 Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Atas kejadian tersebut, kami ahli waris sangat berkeberatan menolak keinginan pihak security Lipo Cikarang yang ingin memasang barrier. Namun dalam kejadian tersebut, cucu saya yang bernama Hendarso mendapat kekerasan dari pihak security yang melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan keadaan cucu saya terluka. Untuk kejadian ini kami sudah melaporkan pihak security tersebut ke Polsek Cikarang Pusat dengan nomor LP 30503 CKI K 2022 Resto DKS tanggal 25 Januari 2002 dengan pasal 170 KUHP, tetapi sampai saat ini dari laporan kami tersebut belum ada penjelasan pada pelaku pengeroyokan, belum juga ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi. Kami ahli waris memiliki surat-surat yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah kami. Kami membayar pajak ke negara, ada surat keterangan kepala desa yang membenarkan tanah kami tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2002 saya Onan bin Tompel selaku ahli waris telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Maat bin Sarta dan Sarta bin Ano dan mantan kepala desa Jaya Mukti Martin Harjawinata mengenai adanya dugaan pemalsuan dokumen dan memberikan keterangan palsu salinan giri C15 persil 684 atas nama Ano bin Kari, bahwa menurut buku C Desa Jaya Mukti bahwa tanah giri C15 persil 684 atas nama Ano bin Karim hanyalah seluas 3.050 meter persegi, tetapi telah terjadi pemalsuan giri C15 persil 684 atas nama Ano bin Kari, tetapi telah di mana luas tanahnya menjadi 6.770 meter persegi yang telah
mengambil tanah kami ahli waris Tompel bin Saimin dan surat kiri C15 persil 684 atas nama Ano bin Kari seluas 6.770 meter persegi telah menjadi sertifikat, yaitu sertifikat hak guna bangunan nomor 06549 atas nama PT Lipo Cikarang, yaitu perubahan dari sertifikat milik nomor 4813 Desa Jayamukti atas nama Sarta bin Ano dan Maat bin Ano, bahwa Sarta bin Ano dan Maat bin Ano telah mengambil tanah saya bidang 4.200 meter persegi, bahwa atas permalsuan dan keterangan palsu tersebut kami ahli waris telah melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi LPB 842112022 Polda Metro Jaya. Selanjutnya laporan polisi tersebut diketahui dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi, bahwa atas laporan pemalsuan dan keterangan palsu tersebut, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi belum juga menangkap para pelaku, bahwa sampai sekarang belum juga dinaikkan ke tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian Metro Bekasi, bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2022 bangunan-bangunan di atas tanah kami tersebut telah dirusak pakai alat berat sekitar jam 4 subuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara kami yang bernama Abdul Salam dipukuli, bahwa atas kejadian tersebut kami telah melaporkan ke Polres Metro Bekasi dengan laporan polisi nomor LP 2276 SPKT K 1/2022 Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya, dan laporan polisi nomor LP 2278 SPKT K 1/2022 Polres Bekasi Polda Metro Jaya 18 September 2022. Tetapi sampai saat ini para pelaku pengerusakan bangunan-bangunan kami dan pelaku pemukulan saudara kami Abdul Salam belum juga ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi. Belum ada penjelasan dari laporan kami tersebut, bahwa kemudian juga kami telah dilaporkan kepolisian oleh pihak PT Lipo Cikarang dan juga serta Bin Ano dan Maat bin Ano. Kami dituduh memasuki pekarangan kami sendiri, kami dituduh mengalihkan tanah kami sendiri, kami dituduh memasukkan surat tanah kami, dan sekarang laporan tersebut telah naik ke penyelidikan oleh kepolisian Polres Metro Bekasi, bahwa kemudian juga ada saat kami mengajukan permohonan sertifikat ke DPN Kabupaten Bekasi, permohonan kami telah ditangguhkan oleh pihak BPN. Padahal surat ukur atas tanah kami sudah terbit, bahwa BPN beralasan ada di pihak yang keberatan atas pemohon sertifikat saya, yaitu Sarta bin Ano dan Maat bin Ano, sehingga permohonan saya ditangguhkan, bahwa kemudian pihak yang berkeberatan yaitu Sarta bin Ano dan Maat bin Ano tersebut mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN, yaitu tanah saya sendiri, bahwa kemudian saya keberatan atas permohonan tersebut, dan BPN menyatakan ke saya bahwa permohonan Sarta bin Ano dan Maat bin Ano tersebut juga ditangguhkan, bahwa kemudian ternyata pihak BPN telah mendiam-diam menerbitkan sertifikat kepada Sarta bin Ano dan Maat bin Ano dengan
membohongi saya dengan menyatakan belum diterbitkan sertifikat bahwa atas permasalahan ini saya sudah melaporkan ke Bapak Menteri Pertanahan Republik Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada jawaban di atas permasalahan ini. Dan saat ini juga kami ahli waris Ampel bin Saimin telah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak guna bangunan ke BTUN Bandung. Kami ahli waris Ampel bin Saimin memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Ketua Majelis, anggota Majelis, dan memeriksa perkara kami ini untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan nomor 06549 atas nama PT Lipo Cikarang, yaitu perubahan dari sertifikat hak milik nomor 4813 Desa Jaya Mukti atas nama Serta bin Ano dan Maat bin Ano, bahwa sertifikat tersebut telah mengambil tanah kami bidang 4.200 meter persegi. Kami ahli waris Ampel bin Saimin memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Kami juga memohon kepada Bapak Kapolri. Kami juga memohon kepada Bapak Menteri Pertanahan, dan tolong kami Bapak, kami sudah sangat menderita atas permasalahan ini. Tanah kami dijual, bangunan kami dihancurkan, saudara kami dipukuli. Tolong kami Bapak, sampai saat ini kami belum mendapatkan keadilan dari Polres Metro Bekasi dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi. Demikian informasi ini kami sampaikan. Dipermasalahkan atau saya didolimi oleh Anokari atau ahli warisnya Maat bin Ano, Sarta bin Ano. Jadi tanah saya disalahgunakan sama dia atau dijual. Sebenarnya itu tanah emang dari dulu sampai sekarang itu tanah bapak saya. Jadi sekarang bapak saya meninggal, saya urus sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu belum dijual belikan. Ternyata itu diatur sebagai Maat dan Sarta ahli waris Anokari itu satu penyerobotan tanah atau fisik, kedua memalsukan data atau surat tanah. Tanah 3.050 menjadi 6.700 lebih 700. Oh, berarti yang dilakukan dugaan penyerobotan tanah ini dilakukan oleh PT Lipo. Iya, dari Anokari ahli warisnya dijual ke PT Lipo. Oke. Sedangkan saya dari dulu sampai sekarang belum pernah dijual belikan tanah itu. Soalnya apa? Itu dari dulu sampai sekarang emang saya urus. Dia cuma ngaku-ngaku. Ini tanah saya. Sebenarnya dia buru-buru ngaku, timang sebatas ngaku. Cuman katanya nanam itu. Ternyata dia cuma ngaku doang, sebatas ngaku di tempat perkumpulan di mana. Tapi ternyata di tahun 2017 sampai sekarang itu saya diurus di tanaman ini. Dia ngakunya tanaman, saya nanam pisang, tanam apa Mat? Tanam pisang, tanam singkong, segala macam itu, tanam cabai. Nah saya yang nanam, dia sebatas ngaku. Entar saya mau sampai di mana Pak? Saya pertahankan, itu bukan hak dia, hak saya. Kalau hak dia silahkan. Mau diurus, mau dijual, enggak saya melarang, tapi ini mah hak saya, sampai di masa akan pertahankan. Soalnya itu hak saya, bukan hak dia. Tahun berapa itu dijual Pak tanahnya Pak? Ya. Tahun berapa itu dijual? Dijualnya tanah itu tahun 2002. 2002 tahun kemarin ya? Ya. Kan tanah Februari. Iya, tahun 2022. Dijual sama dia ke Lipo. Oke, si Maat itu ya? Iya. Oke. Ada tindakan intimidasi gak Pak dari PT Lipo sendiri gitu kan? Ya. Cuman saya mah tahunya dari itu, ya dijual sama dia. Tahun 2002 dijual sama dia ke Lipo Cikarang. Bapak menguasai fisik itu dari tahun berapa?
Saya pokoknya semenjak bapak saya meninggal Tahun sampai berapa? sekarang. Tahun berapa? Bapak saya meninggal tahun 98. Tahun 98. Sampai sekarang saya dikuasai. Bapak sebagai Ahli waris. Ahli waris anak ya. Sampai saya ini. Pernah ada kekerasan Pak dilakukan Pak? Apa? Kekerasan dari Kekerasan. Lah kemarin tuh yang saya pertama tahun 2021 akhir itu ada penyerangan pihak Lipo security sampai mantu saya dikeroyok di pihak kepolisian apa itu Polsek sekarang Pusat. Ya. Pas gitu sampai diurus tapi dilaporkan nggak ada Lanjutannya ya. ya. Oke. Yang menjual itu warga mana itu Pak? Hah? Warga mana? Warga desa mana itu? Desa Jaya Mukti. Jaya Mukti sendiri. Bapak juga warga RW 6. Negara Mukti. Desa Jaya Mukti. Jaya Mukti ya. Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Hubungan sama bapak apa? Hah? Hubungan sama bapak ada yang menjual itu? Dia keluarga atau tidak? Keluarga nggak ada. Oh, ngaku aja. Itu orang lain. Orang lain ya. Iya, bukan keluarga saya. Nggak ada ikatan kekeluargaan. Nggak ada. Terus supaya yang dilakukan dari awal sampai sekarang apa itu Pak? Sama siapa? Sama dia. Bapak kan udah merasa itu Nah, tanahnya dijual orang. Bapak tahunya kapan itu Pak? ya emang semenjak di tahun 2017 saya dipermasalahkan sama dia. Oh, Udah mulai dari Nah, tahun. sampai sekarang tahun 2023 yang Tapi Bapak tahu itu sudah dijual ke Lipo tahun berapa Pak? iya. tahun 2022. 22. Terus setelah Bapak udah tahu itu apa langkah yang dilakukan Bapak? Saya pertahankan, ternyata saya diserang pihak perusahaan Lipo, PT UN, saya udah ke PT UN Bandung, perusahaan tata. Langsung atau melalui kuasa hukum Pak? Hah? Langsung Bapak ke sana atau melalui kuasa Saya hukum? kuasa hukum saya. Oh, sudah melalui kuasa hukum. Berarti Bapak sudah membuat kuasa hukum untuk mengusut hak-hak Bapak. Betul. Oke, makasih Pak. Siapa namanya Pak? Bapak? Onan. Onan. Ahli waris ya? Ya. Atau pemilik tanah? Kami mau Pemilik tanah menyampaikan sampai saya ingin. kekecewaan. Yang pertama itu kepada pihak BPN Kabupaten Bekasi dalam hal ini ya. Karena kenapa? Klien kami ini dibohongi. Kenapa dibohongi? Kan awalnya mereka ini mengajukan permohonan ke BPN. Permohonan atas tanahnya. Setelah dimohonkan, terbit, terus kemudian ada yang keberatan atas permohonan itu. Nah, BPN menyatakan kepada dia karena permohonannya ditangguhkan. Nah, kemudian orang keberatan itu mengajukan permohonan lagi ke BPN itu. Dan si BPN itu menerbitkan sertifikat kepada dia, padahal dia juga sudah keberatan. Nah, si BPN itu menyatakan kepada dia dan kami juga kuasa hukum menyatakan bahwa kedua belah pihak itu ditangguhkan, tapi faktanya telah terbit sertifikat buat si Sarta dan si A. Nah, kami sangat kekecewaan itu sangat besar kepada BPN ya. Yang kedua mengenai tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum security yang sekarang ini diperiksa oleh Polsek Cikarang Pusat. Nah, itu pun tidak ada kejelasan pelaku pengeroyokan itu terhadap cucunya yang bernama Hendarso. Sampai saat ini belum juga ditangkap, belum dipersidangkan ke pengadilan. Itu. Yang kedua mengenai pemalsuan tadi sudah disampaikan oleh ahli waris bahwa ada pemalsuan salinan girik C15 persil 684. Nah, ini dia yang salinan itu yang dipalsukan itu. Nah, ini kenapa ini sudah dicek waktu kami persidangan pemeriksaan setempat dari PT UN Bandung datang ke kantor desa. Inilah yang ada di desa. 3.050. Luas dari C15 persil 684 atas nama Ano bin Kari itu hanya 3.050 meter persegi. Tetapi di sini dia yang 6.070. di sini juga dipalsukan ini 6.770 meter persegi. Nah,
inilah yang sekarang sudah menjadi sertifikat. Inilah mengenai Yang tadi yang diajukan oleh si Sarta dan si Mat itu yang awalnya dia juga keberatan, tapi secara diam-diam BPN menerbitkan sertifikat. Nah, inilah sertifikatnya itu. Alas haknya C15/684 seluas 6.770 meter persegi. Nah, ini sudah diperiksa, sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya dan diperiksa oleh Polres Metro Bekasi, dilimpahkan. Sampai saat ini belum naik ke penyidikan. Ini udah hampir kurang lebih 1 tahun laporan ini tidak ada kejelasan dengan dugaan pemalsuan dan keterangan umum. Bahwa kepala desa pun menyampaikan dalam persidangan di PT UN itu dia menyaksikan bahwa ini tidak sesuai dengan yang ada di buku C desa. Jadi berbeda. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga juga mengenai pengerusakan. Jadi tadi sudah disampaikan ahli waris bahwa rumah mereka dirusak, dihancurin, dan salah satu ahli waris yang bernama Abdul Salam ini juga dikumpulin. Itu semua sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan dari laporan itu. Nah, dan terkait permasalahan ini juga kami sudah sampaikan juga ke Pak Menteri Pertanahan, ya kan, karena dalam penerbitan sertifikat itu ada cacat administrasi, ya kan. Nah, kami sudah meminta juga, tapi sampai saat ini belum ada respon. Nah, dan apa tindakan ahli waris? Ahli waris juga sudah mengajukan gugatan ke PT UN Bandung untuk pembatalan sertifikat itu. Karena kenapa? Dia ini juga dilaporkan. Nah, tadi sudah dibacakan oleh ahli waris bahwa mereka dituduh memalsukan surat, dituduh memasuki pekarangan orang. Nah, itu dengan memakai tadi sertifikat ini untuk menjerat mereka. Padahal tadi sudah jelas bahwa alas hak penerbitan ini diduga C15/684 itu diduga dipalsukan, tidak sesuai dengan buku C Desa Jaya. Sekian. Oke. Sedikit saya tambahkan mengenai sertifikat HGB ini, yang tadinya ini kan asalnya dari SHM, dari Sabta Maat. Di sini tertulis di sini ininya objeknya di RT 1 di RW 4. Sementara yang diklaim mereka di RT 1 di RW 6. Pak Onan ini mempunyai objek di RT 1 di RW 6, tetapi mereka punya sertifikat ini di RT 1 RW 4. Nah, hal inilah salah satu untuk mengajukan gugatan ke PT UN supaya sertifikat ini dibatalkan. Ada satu tadi mengenai letter C15 itu yang luasnya 3050. Terus yang kedua mengenai objeknya itu tidak sesuai. Terus yang ketiga mengenai pajaknya berbeda, ada 2 pajaknya Sarta Maat. Nanti mungkin bisa kami berikan kepada rekan-rekan pers ya. Kalau letter C yang diajukan kemarin dengan Bapak ini terletak di RT mana? Di RT 1 RW 6. Yang sudah diajukan masuk sertifikat RT mana? Di RT 1 RW 4, tapi diklaim mereka di RT 1 RW 6 tanah Pak Onan ini. Oke. Jadi gini Pak, ada tambahan nih. Ya. Kalau misalkan ini permasalahan ini atau diabaikan atau enggak ditanggapi sama hukum mode Polres, akan saya lapor ke Polres, akan saya tutup jalan di lokasi. Karena jalan itu bagian dari tanah Pak Onan. Tanah saya itu, tanah saya dipakai jalan. Ternyata saya sampai dulu sampai sekarang, jadi nggak dipercaya lah, nggak ditanggapi laporan saya. Pokoknya akan sewaktu saya akan tutup jalan, jalan yang kawasan ini. Cuman letakkan di tanah saya yang pakai jalan. Itu aja Pak.